Tapi kalau misalkan yang paling masuk akal nih buat Arsenal ini, kalau dia ngambil Alvarez kan berarti nggak Yildiz kan? Atau dua-duanya? Enggak kan? Pasti salah satu aja kan? Enggak. Dan gue suspek ada domino bang, ada domino effect. Oke. Kalau sampai Alvarez ke Arsenal, Gyökeres ke Barca. Akhirnya itu domino itu bang. Ketemu striker. Ketemu gitu. Di situ. Jadi tetap Arsenal secara neraca balance. Ya. Barca dapat striker, Arsenal dapat good deal karena dia technically cuma ngeluarin setengah dari upaya buat bayar Alvarez karena sisanya ditutup sama penjualan Gyökeres. Dan Gyökeres nggak mungkin murah bang. Ke Barcelona nggak mungkin. Berarti bang? Cepet itu bang. Cepet ya? Cepet juga itu. Di Indis ekonomi ya. Iya anjing. Untuk Barcelona ya Indis ekonomi cepet juga. Cepet juga itu buat Barca. Mahal juga ya Gyökeres. Mahal bang. Mahal pasti nggak mungkin Arsenal jual murah Gyökeres itu bang. Ya ini lagi yang viral dulu nih bang. Ada yang lagi viral nih soal Julian Alvarez nih kan akhirnya main tuh kemarin sama Atletico kan. Terus habis itu dibuin sama netizen, bahkan dilempar jersey itu juga. Terus dia keluar gitu. Nah habis itu Diego Simeone udah bilang dia nggak akan pindah katanya. Jadi kita akan tetap keep dia. Nah ini berarti udah kan dia bilang mau ke Arsenal itu pun udah tutup pintu nih bang sama sekali nih bang. Ya ini kan satu suara semua manajemen ya. Dalam artian tentunya ini kan ada veto bang, yang kalau gue lihat bacaannya nih ada veto dari si Gilmarin, CEO-nya Atletico Madrid ya. Kalau gue rasa ini adalah menunggu tentunya penawaran yang extraordinary, terutama dari Arsenal. Karena sebenarnya beberapa hari yang lalu si Matteo Alemany, sporting directornya Atletico, itu ketemu sama Andrea Berta di London untuk membicarakan transfer dari Julian Alvarez. Di pembicaraan itu sebenarnya Atletico terbuka untuk menjual Julian Alvarez dengan harga yang dirasa oleh Arsenal itu extraordinary. Nah pertanyaannya bang, harga extraordinary ini kan berapa? Harga extraordinary dari visinya Arsenal belum tentu beda sama market. Karena kan Arsenal ini selalu menolak untuk membeli pemain yang overvalue marketnya, harga marketnya. Contoh kayak Bruno Guimaraes, kenapa lama kan akhirnya dia membeli dengan harga yang kurang lebih sesuai lah dengan harga market value-nya. Nah makanya dia nggak mau ikutan Bradley Barcola kan 170, nggak sesuai sama harga market value-nya. Nah suspek gua sebenarnya harga Julian Alvarez ini cuma 150 bang, bukan cuman itu kan mahal ya. Mahal banget gitu. Tapi Arsenal menganggapnya itu sebagai overvalue. Alasannya kenapa? Karena kan sama kayak di FMS yang udah gua sampein juga. Ada versi Julian Alvarez yang beredar di media Spanyol, Diario AS, outlet itu. Jadi mereka mau wawancarain beberapa entourage-nya Julian Alvarez. Versi dari kubu Alvarez ini berbeda dengan yang keluar di Atletico bang. Jadi versi dari entourage-nya Alvarez, terutama dari Alvarez-nya sendiri, dia sudah menghadapi manajemen Atletico sejak Maret dan ngasih tahu gue pengen pindah. Nah di bulan Maret itu si Gilmarin, CEO-nya Atletico tuh udah menjawab, berikan gue penawaran 150 juta euro dan lu akan gue biarkan pergi. Nah di situ dari kubu entourage-nya Alvarez minta tertulis. Nah ini jadi debatable nih dari outlets beberapa di media Spanyol. Ini perjanjian untuk melepas ini jadi tertulis atau enggaknya, apakah kejadian atau enggak? Karena sampai hari ini kan diveto sama Gilmarin kepindahannya si Julian Alvarez. Suspek gue enggak. Karena sama kayak dulu mungkin Harry Kane datang ke Daniel Levy bilang gue pengen pindah, oke lu stay 1 musim lagi, tahun depan kalau udah tawaran bagus lu gue lepas. Tapi tidak tertulis bang. Tidak ada hitam di atas putih. Gitu. Yang terjadi abis itu Man City nawar 100 juta ditolak sama Spurs. Karena gak ada tertulis. Padahal 100 juta adalah tawaran yang pantas untuk Harry Kane. Beda cerita ketika Harry Kane ditawar sama Bayern, bukan Liga Inggris, baru dilepas sama Daniel Levy. Nah ini suspek gue kejadian juga sama Julian Alvarez, nggak tertulis nih. Yang terjadi di bulan Juni kemarin setelah pemilihan presiden, Real Madrid tawaran 150 itu datang, dan itu ternyata alasan kenapa Julian Alvarez diam bang. Karena itu tawarannya dari dia udah ngomong duluan sama kubu Real Madrid dan dia bersedia buat pindah ke Real Madrid.
Astaga. Ditolak sama Gilmarin. Berarti kan satu, ini janji dipungkiri. Nah, yang lebih parahnya lagi, ada permintaan dari Gilmarin selama Piala Dunia Alvarez itu untuk go public dan bilang kalau emang declare dia pengen keluar dari Atletico. Untuk apa? Untuk membela intinya stance-nya dia dan klub yang memang tidak berusaha untuk menjualnya dia. Nah, ternyata keceleknya di situ. Fans kadung benci sama dia, kepindahannya di veto sama si Gilmarin. Suspek gua, mereka pengen jual lebih mahal ke Arsenal. Karena mereka tahu posisi Arsenal itu lebih punya uang ketimbang Barcelona, Bang. Jadi mereka pengen jual di atas harga yang mereka mau. Karena mereka tahu nih Arsenal butuh marquee signing, Arsenal punya uang. Jadi mereka tahan positioningnya di situ. Ya, dan tentunya mereka juga menunggu dulu ada replacementnya. Dari Diego Simeone udah berkali-kali ngomong ke media dia butuh tambahan pemain depan. Bahkan kemarin kan yang main si Adamala Lukman jadi striker. Jadi striker. Jadi striker. Baru gitu. Alvarez yang masuk. Baru babak kedua Alvarez gitu. Jadi ini replacementnya memang calonnya adalah Nico Jackson, Bang. Oh gitu. Yang juga lagi diincar sama Aston Villa kan gitu. Jadi harganya juga overvalue, 65 juta pound sterling Chelsea matokkan. Jadi ini semua menurut gua akan ada kepastian dan pergerakan menuju penutupan jendela, dan ini akan mepet-mepet banget sama mirip-mirip Alexander Isak waktu ke Liverpool. Dan pastinya ini outputnya sama dari Atletico. Kita gak akan mau jual. Matteo Alemany juga kemarin udah confirm, si sporting directornya baru aja kemarin ngomong ke Diario AS, dia bilang kalau gua rasa ini udah terlalu lama dari sisi saga ini. Dan kita lihat Julian Alvarez ada di DSP dan dia punya kesempatan main. Jadi gua rasa ini sudah selesai. Dia bilang gitu. Di double down lagi sama Diego Simeone. Nah, ini menurut gue bentuk dari upaya dari manajemen Arsenal, manajemen Atletico untuk come and get me ke Arsenal, bayarlah lebih mahal. Bayarlah di atas 150 juta euro. Itu menurut gue, karena realitinya si Atletico aja kan bayar ke City tuh 100, Bang. Kalau dia jual 150, sebenarnya dia untungnya tuh masih tipis karena antara ada komisi agen. Iya benar. Iya, ada signing on fee. Jadi 100, Bang ya? 100, Bang. Dari City ya? Dari City dijualin 100, Bang. Ini dong investasi bodong dong. Enggak juga ya? Enggak lah, bagus. Bagus itu. Alvarez, bagus Alvarez, Bang. Iya. Oh iya, jadi sebenarnya dia cuma, tapi menurut lu pribadi bakal maksudnya Arsenal akan ngambil nggak ujungnya? Kunciannya di situ, karena di sini dilihat keteguhan dari Andrea Berta dalam mengambil keputusan. Kan gue selalu bilang, gue cerita sama lu kan, ini sporting director yang paling nggak bisa dibaca, Bang. Jadi semua media Inggris tuh sering banget kegocek sama Andrea Berta. Itu yang disampaikan sama Ben Jacobs ke gue. Dia sifatnya adalah dia nawar banyak. Nah, nanti di penghujung baru dia reveal mana yang mau diambil. Berdasarkan valuasi yang paling menguntungkan dan dari sisi harga yang paling make sense, itu yang baru dia ambil. Karena kan variabelnya nggak cuma di transfer fee, Bang, tapi juga secara kontraktual itu beneficial untuk Arsenal atau enggak. Dari sisi nanti dia ada signing on fee enggak, komisi agen enggak. Yang paling penting nanti mungkin ada juga sell on fee. Jadi kayak contohnya kalau nanti Julian Alvarez udah main 4 tahun di Arsenal, mainnya bagus banget. Sekarang market value-nya 200 juta gitu. Mau dibeli sama Real Madrid, nah berapa persen nanti Atletico berhasil menegosiasikan sell on fee-nya. Jadi dia berhak untuk porsi dari harga transfer itu. Itu juga jamak sekarang. Nah ini lagi ditimbang-timbang pasti sama mereka. Plus termin pembayaran juga, Bang. Ini kalau satu blok 150 mah berat ya. Berat itu ya. Nggak sanggup pasti ya. Bukan nggak sanggup, lebih kepada kan kemarin mereka beli Ezri Konsa 55 juta pound sterling. Pengeluaran mereka tuh sebenarnya baru 80, Bang. Pemasukan mereka itu di marka hampir 800 juta pound tahun lalu. Jadi Arsenal ini sehat banget, apalagi revenue Liga Champions tahun lalu mereka sampai final. Jadi mereka nomor 2 paling banyak pendapatan dari Liga Champions. Jadi mereka punya uang, mereka sanggup bayar segitu, di depan tuh mereka ada uangnya. Cuman permasalahannya adalah tentu apakah mereka mau melakukan itu. Ada Bruno Guimaraes juga kan, berarti total 55, 80 tambah 7 ya 150 lah baru keluar mereka. Jadi berarti kan kalau mereka keluar lagi Julian Alvarez ya 300. Masih keuangan masih aman ya? Masih aman. Squad cost ratio masih belum aman. Yildiz lagi masuk gitu. Makanya mereka tuh nge-push banget, Bang, sekarang. Seminggu menjelang
penutupan ini itu semua pengen dijualin. Gabriel Martinelli ditawarin ke Galatasaray, dia nolak. Sekarang mau ke Al Ahly kan, ke Saudi gitu. Mereka tuh nge-push, Andrea Berta tuh nge-push banget pengeluaran semua. Ethan Nwaneri gitu, Gabriel Jesus. Semua pokoknya yang nggak kepake itu di-push Bang buat keluar. Gitu. Makanya sampai ada statement dari si Ian Wright kan, dia uncomfortable dengan cara Arsenal menghandle status dari Gabriel Martinelli karena mau nggak mau sebenarnya dia berjasa, tapi kenapa dia diginiin? Iya. Gitu. Ian Wright itu yang paling speak up. Ian Wright dia speak up. Gue nggak nyaman nih Arsenal ngeginiin pemainnya gitu. Tapi ya kalau sebagai agent mah sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Cuma memang tinggal perlakuannya aja sebenarnya. Kenapa Martinelli sampai akhirnya mau ke Saudi ini ya? Iya. Karena kan dia nggak masuk DSP kan kemarin kan. Iya nggak masuk. Nggak masuk. Karena itu upaya untuk nge-push dia buat keluar. Ditawarin ke Inter, dipaksa, ditawarin ke Juve buat tukar guling sama Yildiz plus uang, ditawarin ke Saudi, tawarin ke Turki, semua Bang, semua ditawarin ke Gabriel Martinelli Bang. Tapi yang Yildiz plus cash itu rumornya dari beberapa sumber yang berkaitan sama Arsenal lah gitu. Ini belum diverifikasi sama yang memang terpercaya dari sisi kayak Ben Jacobs, Fabrizio, tapi bahwasannya Arsenal sudah membuat inquiry kedua itu betul. Jadi inquiry yang pertama ditolak, inquiry yang kedua udah dijawab sama Spalletti kan. Lu boleh nawar 100 juta kata Spalletti, tapi dia nggak akan dilepas. Itu jawaban dari Spalletti. Nah itu kan berarti tinggal apakah mereka mau bergerak untuk penawaran resmi. Misalnya di fax nih 125 juta euro. Itu getar itu Cernavelli Bang, nggak mungkin nggak Bang. Nggak, tangannya tuh. Iya aduh. Gimana gue mau nyobeknya ini 125 juta euro. Langsung selesai nih permasalahan pembukuan kita katanya gitu kan. Masa gak goyah. Masa gak goyah. Udah ada presidennya Zinedine Zidane, rekor transfer termahal jual. Paul Pogba rekor transfer termahal jual. Iya ada presidennya Bang. Makanya nggak mungkin gak goyah. Dan yang lu bahas juga ini tawaran begini kagak lewat lagi nih. Iya. Masa gak kita tanda tangan Yildiz mah cari aja apa pemain-pemain dari Juve next gen. Enggak, gitu, masalahnya udah ada penggantinya. Karim Alasbegovic. Iya, Alasbegovic. Udah ada. Jadi tuh mereka tuh udah tinggal jual aja sebenarnya sekarang. Kalau emang ada tawaran itu, kan bentuknya sekarang inquiry. Inquiry ya dia nggak akan ngomong, nggak akan bilang gue akan jual. Karena prinsipnya biar ditawarnya premium. Itu. Tapi kalau misalkan yang paling masuk akal nih buat Arsenal ini, kalau dia ngambil Alvarez kan berarti nggak Yildiz kan? Atau dua-duanya? Enggak kan? Pasti salah satu aja kan? Enggak. Dan gue suspek ada domino Bang, ada domino effect. Oke. Kalau sampai Alvarez ke Arsenal, Gyökeres ke Barca. Akhirnya itu domino itu Bang. Ketemu striker. Ketemu gitu. Di situ. Jadi tetap Arsenal secara neraca balance. Barca dapat striker, Arsenal dapat good deal karena dia technically cuma ngeluarin setengah dari upaya buat bayar Alvarez karena sisanya ditutup sama penjualan Gyökeres. Dan Gyökeres nggak mungkin murah Bang. Ke Barcelona nggak mungkin. Berarti Bang? Cepet itu Bang. Cepet ya? Cepet juga itu. Di indeks ekonomi ya. Iya anjing. Untuk Barcelona ya indeks ekonomi cepet juga. Cepet juga itu buat Barca. Mahal juga ya Gyökeres. Mahal Bang. Mahal pasti nggak mungkin Arsenal jual murah Gyökeres itu Bang. Iya. Dan emang dia kabarnya juga udah unsettle karena gara-gara kemarin ya Community Shield terus juga match pertama dia bahkan unused substitute. Kalau misalnya lawannya Chelsea gitu ya. Misalnya City dia nggak main ya, Kai Havertz yang main 90 menit ya gue bisa paham lah, mungkin tactical reason. Coventry Bang, Coventry nggak main semenit pun. Itu kan harusnya emang makanannya dia buat ngegolin 9 gol. Langsung gitu. Gol anjing. Iya, tapi nggak dimainin sama sekali ya. Berarti emang dalam rangka pemaksaan juga seperti yang tadi dilakukan ke Martinelli ya. Bukan pemaksaan, lebih kepada gini, kelihatan stance-nya kalau dia tuh bukanlah striker nomor 1 di Arsenal. Regardless dia marquee signing, kalau di laga-laga kayak gini aja lu nggak mainin dia, nah itu kan udah statement. Kalau sebenarnya lu nggak sepenting itu. Oh, gua kira itu tadi kayak Martinelli ini bentuk pemaksaan lu, nggak juga ya? Nggak juga. Ya. Prinsipnya Arsenal nggak akan dalam posisi mendorong Gyökeres untuk keluar. Tapi kalau ada penawaran bagus dan mereka udah dapat replacement yang lebih baik daripada Gyökeres, mereka akan lepas.
Makanya gitu. nanti tebakan lo ada di penghujung nanti detik-detik ini. Alvarez ternyata here we go-nya ya. Bukan Yildiz, bukan Gyökeresnya diambil Barcelona. Ini masih dalam upaya kita mengklarify masa depannya Julian Alvarez ya. Probability-nya kayak gitu. Kalau Yildiz mungkin nggak mungkin juga Bang. Jadi antara dua skenario itu. Cuman apakah Arsenal mau ngeluarin segitu atau enggak? Itu kan angkanya di atas cepek semua Bang. Itu permasalahannya kan itu. Iya. Makanya kita lihat nih Saga ini berhenti di mana nih guys ya. Ini minggu akhir nih Bang ya, udah minggu akhir. Hari apa deadline-nya? Tanggal 1 September. 1 September di ya. sana berarti ya hampir tanggal 2 di kita lah. Tanggal 2 kita ya. Tanggal 2 dini hari lah di kita. Iya. Jadi ya kalau tahun lalu ada Isak, last minute kan, ada beberapa nama lain ya. Mungkin tahun ini tuh Julian sama Yildiz. Yang box office-nya. Oh, sama Yildiznya juga. Yildiz masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan ya. Apalagi Bang maksudnya untuk deadline 1 September ini Bang yang Enzo Fernandes. Oh iya, Enzo Fernandes. Masih tuh. Buadi kan udah jadi Bang, udah selesai. Udah selesai ya? Udah cepet Bang. Cing. Gimana? Udah cepet, udah jadi. Udah deal ya. Ntar laga kedua udah main dia tuh. Udah main ya. Pertanyaannya cocok nggak sama Enzo Maresca tuh ya nanti ya? Itu nanti different question itu. Ya nanti kita bahas tuh ya. Berarti Buadi kan udah deal. Berarti Enzo Fernandes. Apalagi Bang? Adam Wharton. Kemana? City udah bikin inquiry di tepi sama Palace. Tinggal pertanyaan sekarang mau ditawar atau enggak, itu aja. Kan stance-nya di situ aja. Kalau tiba-tiba cepet ke Adam Wharton, selesai juga itu barang Bang. Anjing. Kan kepepet ya sekarang Maresca. Lu lihat tuh mainnya ancur-ancuran kan City. Dan dia ngasih sebuah sinyal ke manajemen. Dia mainin Mark Guehi tadi malam di gelandang bertahan. Iya benar. Nah itu tuh sebenarnya tamparan sinyal Bang. Lu jualin semua gelandang, gue mainin siapa? Terus lu expect gue main bagus. Nih gue mainin Guehi nih di tengah gitu Bang. Untuk cetak gol ya. Untuk maksudnya tapi dia nggak main jelek. Iya bagus di situ. Dan Maresca juga bilang kan ini pertama kalinya dia main di gelandang. Gitu dia bikin gol. Golnya gol krusial lagi kan. Terus juga pergerakan tanpa bola, pergerakan dengan bolanya dia di posisi midfield nggak jelek. Cuman ya ini sebagai bentuk sarkasnya Maresca sih menurut gua. Karena lu nggak mengequip gua dengan pemain yang gue butuhin, sementara lu ngelepas banyak banget pemain gitu. Iya makanya itu udah statement dari Maresca juga. Dan memang berarti Buadi udah deal. Si Baleba udah deal juga Bang. Udah deal juga. Berarti tinggal main aja nih. Tinggal main, tinggal peresmian lah. Tapi intinya transfer fee-nya udah ketemu 65 juta pound fixed fee plus 5 juta pound add-ons. Kalau personal terms kan udah dari tahun lalu sepakat mereka Bang. Nggak berubah itu. Ini tinggal tinggal di peresmian aja dari Man United. Untuk akhirnya ya menurut gue ini penting lah. Karena kalau lu lihat kemarin kan Van Gaal kalahnya di Energi Bang. Iya, masalahnya Andre Santos sama Tielemans ya udah nggak bisa main bareng ternyata Bang, nggak cocok ya. Bukan nggak cocok Bang, ada berbagai macam faktor sih gue lihat. Satu yang paling kentara itu United dibully secara fisik Bang. Sama Hull City. Anjing dibully secara fisik. Dibully secara fisik Bang. Secara stage physically mereka tuh nggak se-fit Hull. Itu realitanya. Kedua, ini kan mereka tuh permainannya si Michael Carrick mencoba untuk swarm atau ngumpulin banyak pemain di tengah biar mereka menang secara permainan di lini tengah. Yang terjadi Luke Shaw akhirnya maju Bang. Jadi itu yang dieksploit sama Hull City. Jadi yang terjadi adalah si Mazraoui harus mengcover area yang lebar karena dia tiba-tiba jadi harus center back ketiga karena Luke Shaw-nya maju. Nah, ada transisi di pocket di situ yang bisa dieksploit untuk counter. Dan itu kejadian gitu. Berkali-kali skemanya akhirnya kayak gitu. McBurney pasti ke sisi kanan, si Aiden Heaven yang diayam-ayamin tuh. Heaven habis. Aiden Heaven secara fisik itu benar-benar challenging banget malam itu buat dia. Nah, kemudian ini udah disampaikan juga sama pelatihnya Jakurovic, itu dia bilang ini United punya kelemahan untuk set piece tapi selalu di wide area karena cara mereka set up untuk ngeblok beberapa area itu punya kunci kelemahannya. Untuk positioning itu bisa dieksploit oleh pemain-pemain yang physically itu benar-benar superior. Makanya si Mendy kemarin sama satu lagi center back-nya si Ajayi ya kalau gua nggak salah itu. Akhirnya dua-duanya itu yang punya kemampuan fisik superior mampu unggul untuk scrimmage dan memanfaatkan ruang itu, dan dua-duanya kan dari set play. Itu jadi ya kelihatan bener-bener, dan itu dia nggak punya set piece coach loh Bang. Iya. Si Hull City dia ngomong, gue nggak ada yang ngerjain ini, dan itu dia melatih itu
bener-bener sehari sebelum pertandingan dia cerita. Si Abramovich dia bilang, ini gua ngelihatnya United tuh punya kelemahan di sini. Boleh kok kita coba simulasiin. Mereka simulasiin. Dan dari awal mereka udah main 5-4-1 kan, emang udah datang buat membuli United secara fisik. Kemudian main bola-bola panjang, cukup 2 passing tuh udah sampai ke kotak penalti, dan mereka prepare untuk fight, untuk tarung. Jadi second ball jarang kalah kalau lu lihat. Dan secara fisik mereka equip banget, beda banget sama United yang kelihatan masih hangover. Oh, iya kan banyak bercandanya netizen. Ini masih hangovernya preseason nih, MU nih gitu-gitu kan. Tapi kan ternyata memang secara fisikal emang udah dibully habis-habisan aja Bang sama hal ya. Dan gue tuh agak sedikit ini ya, gini, kan ada perdebatan ya Bang ya. Di musim panas kemarin, sebelum Michael Carrick dikonfirmasi jadi pelatih utama, jadi pelatih permanen lah gitu. Tadinya kan baru caretaker kan. Ini banyak banget perdebatan di antara fans United kan. Ini kita lebih milih Carrick yang udah jelas menunjukkan kemampuan untuk menavigasi ruang ganti di paruh kedua musim lalu. Semuanya jadi main lebih kompak. Kemudian juga mungkin orang missing out dengan faktor di mana mereka cuma main sekali setiap 2 minggu sekali. Yang lain kan mainnya tiap 3 hari atau tiap minggu. Dia main seminggu sekali, 2 kali seminggu. Seminggu 2 kali. Gimana sih? 2 minggu sekali. Nah itu dia. Iya 2 minggu sekali. Bahkan ada yang dia sebulan Bang baru main Bang. Karena dia udah gak lolos di Carabao, gak lolos di FA. Kemudian jadwalnya di Premier League pada saat itu lagi ada international break. Iya, jadi dia gak main sebulan tuh. Ada tuh Bang, ada kalendernya tuh. Jadi ya fit pasti dia gitu. Nah ini menjadi perdebatan pada saat itu, termasuk juga netizen pecinta United di luaran sana. Apakah kita masih mau gambling lagi untuk pelatih yang modelan kayak gini? Kita udah ngejalaninnya sama Ole Gunnar Solskjaer gitu kan. Terus sudah pernah sama Ralf Rangnick soal caretaker ini gitu. Ini nggak pernah works. Kenapa kita nggak go dengan manajer yang emang udah pengalaman aja? Dan menurut gue kemarin opening dari Premier League itu adalah salah satu bentuk di mana ini akan menjadi hal-hal yang akan kelihatan ketika lu appoint rookie manager. Itu kentara banget Bang, dia secara tactical kalah. Jadi lu bayangin, dia tuh adalah ex manager Middlesbrough. Dia udah familiar sama championship sebelumnya. Ini tim championship Bang, ini tuh tipikal permainan championship team banget. Harusnya ini dia makan, harusnya nih. Lu lihat nggak Jose Mourinho kemarin lawan Espanyol? Lawan Espanyol. Nonton nggak La Liga? Menang kan? Dramatis kan? Iya, dramatis ya. Dia itu nggak pernah menggampangkan lawannya. Jadi dia tahu mau apapun siapapun lawannya, mau itu semenjana, dia itu mempersiapkan sedetail itu Bang, karena dia tahu akan ada fase-fase sulit. Nah ini yang menurut gue kegocek di manajer-manajer rookie yang dia ngerasa kayak we came from a very good second half of the season, gue udah feel good factor gitu kan. Kemudian lawan tim yang fisikal banget dan dia tidak merespon itu, ngerti gak sih? Tidak ada approach khusus yang membuat, contoh lah kayak misalnya Coventry City, kenapa sih Arsenal mainin Lewis Kelly Bang, pertanyaan gue? Ya untuk bisa get that extra energy, karena emang Lewis Kelly itu punya itu Bang. Stamina itu. Kenapa Calafiori yang dimainin gitu. Banyak lah pemilihan-pemilihan itu karena itu. Nah ini manajer rookie ini gak bisa. Kadang kegocek, gue gak bilang gak bisa terus, tapi maksud gue gini, kadang itu dia merasa Hull City gitu, ngerti gak sih Bang? Hull City, ya udah kita main normal terbaik kita aja. Nah, that is not the case. Lu nggak bisa begitu. Ini Premier League. Lu nggak bisa. Ketika tim lawan mempersiapkan lu sebegitu, pasti kan dia nggak mungkin Bang, nggak punya asisten pelatih yang nggak nge-scout tim lawan tuh nggak mungkin Bang. Ya pasti udah ada. Nggak mungkin. Tapi kalau dia nggak merespon itu, fakta bahwasannya yang turun aja langsung 2 pemain baru di lini tengah, itu udah say something about bagaimana dia melihat Hull City. Kalau manajer yang biasa, pasti dia mainin yang familiar lu. Kobbie Mainoo kan, Kobbie Mainoo paruh kedua musim main mulu Bang. Kenapa dia nggak main? Dia juga nggak dipakai kok di Piala Dunia Bang. Dia juga nggak turun 1 menit pun di Piala Dunia. Iya dong. Kelihatan bagaimana secara permainan kemarin Yuri Tielemans itu kesulitan. Baru setelah dia ditarik, Yuri Tielemans ditarik, Bruno Fernandes yang digeser ke tengah, itu baru ngalir bola United Bang. Sebelumnya enggak. Sebelumnya itu ya Yuri Tielemans itu bertugas untuk mengalirkan bola ke Bruno. Brunonya terisolasi.
Begitu. Jadi emang dia nggak merespon. Kenapa? Karena kalah secara, walaupun dia swarm midfield, tapi dia kalah secara physical, second ball semuanya kalah gitu. Ya karena nggak diprediksi aja, berarti nggak dipersiapkan. Ini hal aja nih musuhnya gitu. Iya, menurut gue emang dia itu nggak punya approach khusus untuk menetralisir Hull. Jadi emang ya udah kita main kekuatan terbaik kita, ya udah lu dibully secara fisik, dibully secara taktik. Sementara Hullnya mempersiapkan itu. Mempersiapkan banget buat iya lu main di MKM Stadium perdana nih gua promosi laga perdana di kandang, semua supporter mendukung gua. Ya udah lu lihat deh dari formasinya aja 5-4-1 Bang, dia tuh udah setup buat dapet imbang. Udah minimal gua akan dapat 1 poin. Udah gitu mindsetnya Hull datang ke sana, gua akan bully United, minimal gua dapat 1 poin. Ternyata menang anjir. Iya. Amorim juga mempersiapkan lawan Torino. Iya. Permainan berubah. Menang dramatis. Rabiot juga. Ya kan itu mempersiapkan juga, Bang. Bukan pelatih rookie, Bang. Iya kan, masa kan nggak mungkin Milan lawan Torino ini doang. Ada satu kutipan Ruben Amorim yang relate Bang dengan kondisi Manchester United. Oh, yang dia bilang kemarin ya? Yang dia bilang kalau lu punya 2 pilihan. Lu mau merubah sekarang semua gaya permainan ya, filosofi apa segala macam. Kita akan mungkin berdarah-darah 1 musim, tapi kedepannya kita akan jauh lebih baik. Atau lu nggak merubah apa-apa dan lu akan tetap memiliki masalah yang sama untuk kedepannya. Itu yang disampaikan, dan itu relate banget sama sekarang. Ini kan musim yang baru, same United, same old United gitu kan. Jadinya kita ngelihat biasanya kan gitu kan cycle-nya. Awal musim, wah beli pemain, United akan kembali, tsunami trophy. Dang, reality gitu kan, kalah beberapa kali, kemudian langsung moodnya jelek. Nah nanti sempat naik lagi, tapi ujung-ujungnya nggak challenge for the title gitu. Nah ini yang menurut gue jadi relate. Nah apakah itu berarti Ruben Amorim adalah nabi yang punya nubuat dan segala macam? Enggak juga, tapi maksud gue adalah mungkin ada beberapa hal yang emang harus diadopt oleh Michael Carrick gitu. Jangan plek-ketiplek jadi yes man, apa yang dibilang sama Jason Wilcox ini yang dikasih, ya lu jalanin. Lu harus playing bad cop-nya juga, karena kalau enggak masa depan lu yang jadi taruhannya. Dan yang udah-udah kan begitu Bang. Iya. Dan yang mau memperbaiki dipecat-pecatin Bang, masalah gitu. Dia kan Amorim kan, maksudnya kalau Amorim kan pertama juga yang toksik dibuang-buangin dulu menurut dia, karena Primaino apa segala macam, Rashford yang toksik dibuang-buangin dulu. Dan itu kan berlaku di AC Milan, yang toksik dibuangin semua. Dan jadi bagus kan. Untungnya Milan yang kita bahas sebelumnya di Milan Corner, mau support nggak Milan? Kelihatan nih ada support, datangin si siapa? Lupa gue namanya, pemain Benfica. Ramos, pemain Benfica itu Mario Gila. Terus siapa yang Benfica? Lupa. Diego Moreira. Bukan, itu Strasbourg Bang. Oh iya, Strasbourg. Diego Moreira, Strasbourg. Oh iya, akademinya ya. Sekarang kan mau ngincar si itu Goncalo Inacio. Nah iya kan, jadi dari situ kelihatan tuh ada manajemen Milan ini support dan buang-buangin pemain kan. Nah kan kalau Amorim kan di MU nggak begitu kan. Masa udah ya oke lah, yang toksik-toksiknya memang ditanganin sama dia. Tapi kan ujung-ujungnya karena mungkin dia nggak yes man dan keras kepalanya ini, akhirnya ujung-ujungnya dibuang sama MU kan. Iya, benar. Karena dia men-challenge authority-nya Wilcox. Nah sekarang kan kalau lu lihat patternnya sama, siapa yang nge-challenge Berada dan Wilcox itu akan out dari United. Kejadian nama Dean Ashford itu adalah salah satu sporting director yang baik, bagus, dia berpengalaman. Cuman karena gara-gara itu sering quote unquote men-challenge Omar Berada terkait transfer, terkait apapun, akhirnya ini disingkirkan Bang. Itu baru masuk dia berapa bulan, akhirnya di let go lagi kan gitu. Begitupun sekarang dengan rumornya udah mulai banyak sisi pendapat nama Christopher Vivol. Dia kan head of acquisition department. Jadi buat meng-acquire talent baru tuh dia yang kumpulin dulu pool talentnya. Baru habis itu dia lempar ke Jason Wilcox sebagai sporting director mana yang akhirnya mau dibeli gitu. Nah ini juga kemarin dia sangat berperan untuk transfer Benjamin Sesko. Kalau lu notice Sesko itu yang nawarkan beberapa tim, ada Newcastle, ada United gitu. Newcastle nawarin lebih tinggi Bang, tapi Benjamin Sesko tetap lebih milih United. Nah itu karena apa? Karena faktor Christopher Vivol yang sangat-sangat paham dengan sepak bola Jerman. Makanya itu ya, pokoknya siapapun yang challenge manajemen MU pasti akan dibuang. Nah Carrick sendiri berarti musim ini, nah ini bakal bagus nggak sih Bang, berarti Bang? Atau justru itu dia, justru 4 besar nggak akan mungkin juga nih?
Enggak, kalau gue tetap juga. kalau gue tetap ngerasa United punya kans buat berada di 4 besar. Balik lagi karena satu, mereka punya Bruno. Dua, pembeliannya sebenarnya musim lalu tuh bagus. Yang ketiga, sekarang itu kan udah ada Carlos Baleba nih. Berarti kan isu kedalaman ini sudah hampir selesai. Tinggal back kiri doang nih Bang yang belum. Nah, satu, gue ngerasa bilang kenapa judul gue di FMS Wake Up Call buat Michael Carrick justru bagus di awal laga perdana lu langsung dapat tamparan. Biar apa? Biar lu sadar gitu. Biar lu sadar lu harus berbenah, lu harus menyelamatkan the rest of the season. Dan menurut gue ya ini timingnya pas karena kalau dia terlena baru kejadiannya di tengah-tengah nih terjadi terus. Wah itu lebih susah buat recover karena secara mental stage masuk ke bulan Desember di musimnya Piala Dunia itu berat banget Bang. Berat banget. Lu lihat deh tadi malam kan lu chat gua, Bang, Erling Haaland gak ngegolin nih Bang. Ini musim Piala Dunia Bang. Dia liburnya cuma seminggu lu bayangin. Dia gak pramusim. Nah sekarang dia mesti tetap main Bang. Sampai musim kelar. Dan FYI tahun lalu dia main 68 match Bang. Iya benar. Ayo lo. Dia gak ada istirahat sama sekali. Nah makanya potong rambut. Makanya di Desember itu bakal banyak banget turbulensi di setiap tim. Kenapa? Karena rawan cedera. Karena ada Boxing Day. Itu mulai gugur tuh yang pergantian musim dari musim panas ke musim dingin. Udah gitu mainnya 3 hari sekali, bahkan ada yang 2 hari sekali buat yang main di Liga Champions dan juga main di Carabao. Terus FA udah mulai, Premier League juga ada. Itu bener-bener secara jadwal wah hancur-hancuran di Desember Bang. Nah di situ tuh mulai tuh kalah. Kalau itu lu kalah beruntun di situ, lu nggak sadar dari awal musim, lu nggak menavigasi. Itu buat balik lagi berat. Dan dulu kan ini kasusnya Arsenal selalu jatuhnya di Desember. Selalu tuh. Makanya mereka mimpin sampai akhir musim. Desember ke Januari itu mereka mulai terjadi penurunan. Nah ini yang akhirnya dengan sangat baik dinavigasi oleh Mikel Arteta musim lalu. Gitu. Ya makanya untuk kalah sama Hull ini justru butuh banget. Justru ya. Wake up call menurut gua. Ya, jadi gitu. Sesuatu yang bagus ya. Baik, bagus banget. Gitu. Kalau Enzo hampir kalah sama Bournemouth nih wake up call juga buat Enzo Fernandez. Enzo Maresca. Kalau ini kan predicted Bang. Lu nggak? Gue bilang. Gue bilang City akan kembali menjadi tim normal. Gue ngomong gitu kan sama lu kan. Ya tim normal lah kalau lawan Bournemouth kesulitan Bang. Kesulitan. Gimana pikir Bournemouth ada peringkat 5 apa? Iya 5. Dengan pelatih baru tapi Bang. Iya balik lagi Bang, ingredient sama, cara main sama. Mereka fit banget loh Bang. Lu lihat kemarin. Incredibly fit. Dan cuman butuh 2 passing buat mereka bisa nyampe di depan gitu. Nah, ini sekali lagi gue bilang sama lu. Ini belum timnya Maresca, udah bukan timnya Pep. Nah, itu akhirnya kejadian kan, lu lihat kan bagaimana ada sinyal dari Maresca untuk naruh Marquehi jadi gelandang. Kemudian Nico Gonzalez tuh udah di bench loh Bang. Iya benar. Nah, kalau emang maksud gue ya, ini bukan soal kekurangan gelandang. Ini soal Nico Gonzalez sudah mau pindah ke Newcastle United. Jadi ini sinyal dari Enzo Maresca. Ya udah, gua harus memimpin kayak gini. Lu udah jual, yang datang belum ada nih. Ya. Idealnya gue memulai sebagai pelatih yang menggantikan sosok legendaris yang gue tekanannya besar banget. Lu kasih dulu gue pemain, ya, baru lu lepas. Ya, kebayang nggak? Jangan lu lepas dulu. Ya. Sekarang nih Bang. Jadi ada 2 perubahan yang dilakukan oleh Enzo Maresca di sesi latihan. Jadi the drill yang dirubah sama Enzo Maresca dan meninggalkan beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Jadi drill yang dia lakukan karena dia udah prediksi 75% dari pertandingan Man City itu bakal kayak gini. Jadi total 14 tim yang akan mereka hadapi itu pasti low block. Sisa big six aja yang mungkin gak main low block lawannya Man City. Jadi sesi drillingnya Bang, itu pemain cadangan 10 orang itu disuruh main low block di sesi latihan. Formasinya 5-4-1. Oh memang sengaja ya? Emang sengaja. Tim inti suruh ngebongkar itu. 1 gol, pemain cadangan keluar 1. Jadi 10 kurang jadi 9. Gol lagi kurang jadi 8. Gol lagi kurang jadi 7. Jadi makin lu bisa ngebongkar, makin lu di reward dengan pressure yang lebih gampang. Gitu. Dan itu berkali-kali Phil Foden yang paling sering ngebuka kunci itu. Makanya dia selalu main. Makanya dia selalu main. Nah, itu yang pertama. Jadi itu drill yang pertama yang dirubah. Terus yang kedua, itu Donnarumma latihan passing long range Bang.
yard, 50 yard. Oh, latihannya gitu ya. Latihannya gitu sekarang. Kenapa? Karena skema yang dimau sama Enzo Maresca itu wing play. Jadi Donnarumma bakal banyak counter attack cepat ke wing play, ke either sayap kiri atau sayap kanan. Kondisinya Bang, sayap City sekarang cuma satu, Semenyo doang. Ya. Savinho dia lepas, Jeremy Doku cedera, dia nggak di backup, jadi dia balik lagi mau liatin ke manajemen. Lah, gue mau ngegantiin manajer legendaris nih bro. Lu lepas Savinho nih BTW gitu kan. Nah, mana penggantinya? Nah itu kan kabarnya Alan dari Palmeiras kan. Gitu juga dia minta, itu alasannya kenapa dia minta khusus Pedro Neto Bang. Karena skema itu dia mau langsung dari Donnarumma tas ke Pedro Neto, udah pasti Pedro Neto dapat itu bolanya. Iya. Karena udah hafal juga. Udah hafal dia. Udah hafal juga. Nah itu dua Bang. Nah dua-duanya pertanyaan gue, bisa nggak dimainin kemarin? Susah Bang. Sulit ya. Skenario nomor 1 ya. Secara physically dia nggak equip menghadapi Bournemouth yang jauh lebih fit. Elliot Anderson kemarin juga cedera akhirnya. Elliot Anderson, Erling Haaland, Nico Orelli, kemudian satu lagi siapa ya? Mark Gehi. Itu baru seminggu Bang pulang liburan Bang. Iya. Jadi mereka nggak equip secara fisik dan untuk memainkan itu, bahkan akhirnya kenapa sih Mark Gehi yang main di tengah kan? Jadi physically mereka kalah dan mereka kebobolan lebih dulu. Ketekan kan tuh, pressure banget tuh. Akhirnya bisa sama keunggulan, baru akhirnya itu dia berani merubah. Dan ketika lu lihat perubahan, masuk Ryan Cherky baru berubah mainnya kan? Iya. Baru banget berubah mainnya. Dan yang gampang banget dieksploit adalah transisi Man City tuh. Jadi ketika dia kehilangan bola Bang, wah itu pertahanannya dia langsung gampang banget, 2 passing hancur-hancuran Bang. Iya. Hancur-hancuran. Jadi ini yang menurut gua menjadi PR, dan gua tuh udah predik dari awal bakal begini. Gue bilang kan, ini akan jadi tim normal, akan butuh waktu. Bahkan di channel gue sendiri gue bilang butuh 3 bulan buat City bisa memahami benar-benar skema yang Maresca mau dan punya pemain untuk menerjemahkannya. Dan itu alasannya kenapa Buadi, itu alasannya kenapa Enzo Fernandez, itu alasannya ada opsi Manu Kone, dan itu kenapa alasannya ada Alan. Karena dia merasa Buadi bisa. Buadi, kalau Buadi ada Bang, itu Buadi yang gantiin Rodri. Jadi Elliot Anderson yang gantiin Bernardo Silva untuk progressive passing. Nah di tengahnya satu lagi tuh Nico Orelli sebenarnya Bang. Nico Orelli yang bakalan punya flexibility dari sisi defensif maupun offense, yang dia akan roaming ke nomor 10. Itu adalah plan A. 3 gelandang ini. Nah plan B ketika dia dalam posisi harus ngejar, Cherky baru masuk Bang. Baru Cherky baru nomor 10. 1 gelandang 3 ini diganti, apakah itu Buadi, apakah itu Elliot Anderson, untuk jadi 4-2-3-1. Cherky yang main nomor 10. Kayak persis Foden pasti main di kanan. Pasti ya. Dia pasti main antara dia di kanan atau dari 4-2-3-1 dia main duluan posisi 10. Iya dulu kayak kemarin iya. Tapi kalau itu 4-3-3 kayak kemarin dia main di kanan. Foden pasti main. Pasti nggak mungkin. Karena dia yang paling bisa memecahkan low block tadi. Karena di sesi latihan ya. Ada 2 pemain yang jadi kunci di Enzo Maresca ini. Satu ternyata yang gue kaget itu Gvardiol. Dan itu alasan kenapa dia diperpanjang kontraknya. Dia mau perpanjang kontrak di City regardless ada ketertarikan dari Real Madrid. Karena dia jadi kunci Bang. Jadi dia akan mengisi posisi back kiri. Dan itu kenapa Nico Orelli udah gak main di back kiri nih di eranya Enzo Maresca. Dia main ke tengah, didorong ke tengah kemarin. Jadi back kirinya itu punyanya Gvardiol. Buat apa Bang? Buat ngepres jauh banget ke atas. Kayak Cucurella dulu di Chelsea. Oh dia menempatkannya gitu. Pressingnya kencang banget Bang ke atas Bang. Jadi Kusanov kenapa dia di back kanan? Untuk mengcover tengah itu, area itu jadi 3 back Bang. Ketika lu gak pegang bola. Jadi area yang dia cover tuh gede tuh si Kusanov. Dia punya kecepatan. Dan itu kenapa dia yang jadi back kanan. Tengahnya Ruben Dias sama Gehi idealnya. Kalau bukan sama Gehi ya kayak semalam kemarin ya ganti-gantian sama pemain lain gitu. Jadi kalau tadinya kan ini si Rico Lewis yang main. Nah Rico Lewis yang di kanannya, Kusanov yang di tengah sama Ruben Dias. Nah kalau itu enggak ya ada Gehi, Kusanov yang di kanan. Jadi dia sebenarnya 3 dan itu ngepres banget ke atas Bang. Oh, Gvardiol ternyata ada role baru ini ya. Ada role baru gitu, makanya dia potensi itu ditemukan Enzo Maresca. Oh, ini bisa nih kayak Cucurella nih. Nah, gitu. Itu secara khusus dia emang minta Gvardiol jangan dijual karena ini akan jadi skema ini buat gua. Nah, itu juga alasannya kenapa khusus dia minta Buadi. Itu. Karena dia bisa approve, maksudnya ini emang udah target City kan. Ini kan bukan target lama enggak, Bang. Iya, emang udah di scouting. Tapi bukan serta-merta
gue butuh banget sekarang, ayo, enggak gitu. Tapi kan karena dia bagus di Piala Dunia, Bang. Iya bagus banget. Iya, let's be honest lah. Dia kalau dia nggak main di Piala Dunia bagus, nggak akan segencar ini City mau beli dia. Nah pasti ditanya kan sama Maresca, ini gimana secara kebutuhan lu? Ya dia bilang kan kemarin udah wawancara, gimana sekarang kita harus merevolusi lini tengah. Ya gue harus cari Rodri baru, dia bilang. Nggak bisa nih, karena Rodri datang ke City belum menang Ballon d'Or, belum menang Liga Champions. Itu kata-katanya Maresca loh. Dan gue harus menemukan Rodri yang baru. Ya, yang paling mirip mainnya sama Rodri ya Buhadi, Bang. Iya Buhadi. Cakep sih Bang. Iya. Gitu. Iya. Di Inter Milan itu sempat enggak sih? Mungkin. Anjing. Iya, tapi emang kalau udah dibenahi kayak gitu nanti udah ada Buhadi apa segala macam, tetap prediksi lu tetap butuh 3 bulan Bang ya, atau bisa lebih cepat sebenarnya progresnya. Tetap butuh 3 bulan. Ini lu akan ngelihat City kalah. Lu akan ngelihat City diayam-ayamin. Karena butuh waktu untuk semuanya. Dan FYI Bang, semua pemain City itu yang first team itu excited loh Bang. Dengan skemanya barunya si Maresca. Oh iya Bang. Mereka tuh excited. Makanya mereka stay. Makanya yang dibuang itu secondary-nya, dan dibuangnya juga cara-cara yang licik kan. Jadi kalau lu tahu ada satu klausa dari kontraknya Omar Marmoush Bang, dalam membeli ke Frankfurt. Jadi kalau dia dijual lagi di masa depan dengan harga di atas 59 juta, itu City harus bayar ekstra 10 juta pound ke Frankfurt. Okay. Nah, kenapa dijualnya jadi 2 paketan ini? Jadi bukan dijual terpisah. Oh, biar nggak dapat. Biar nggak perlu bayar 10 juta itu. Iya. Jadi dijualnya 2 sekaligus, Savinho dan Omar Marmoush. Dengan harga berapa? Savinho 85 juta pound alias 100 juta euro. Marmoush cuman 50 juta pound Bang. Jadi realnya adalah Savinho itu dijual untuk harganya Marmoush, sementara Marmoush dijual untuk harganya Savinho. Karena nggak make sense seorang pemain yang cuma cetak 2 gol di Premier League itu berharga 100 juta euro. Itu nggak mungkin Bang. Itu nggak mungkin banget. Jadi itu caranya City untuk bisa akhirnya membuat, ya udah Spurs bayar, ya udah lu kalau mau pemain ini lu belinya 2 ini. Kalau lu mau ngambil Savinho, lu ambil Marmoush. Lu juga butuh striker kan. Nah ini gue kurangin harga, jadi gue nggak perlu bayar ke Frankfurt. Jadi akhirnya mereka ambil dua-duanya. Itu dilepas, Alan datang, nanti akan ada satu udah fix Alan ya. Alan dari Palmeiras tuh udah hampir pasti lah. Jadi udah submit penawaran resmi 30 juta euro plus add-on ke Palmeiras. Alannya udah mau pindah ke City, personal term sudah dapet. Ini tinggal respon dari Palmeiras aja, apakah ini menerima atau enggak gitu. Oh, yang secondary ini dijual berarti yang nggak masuk skema Enzo Maresca aja? Nggak masuk skema Enzo Maresca, atau emang secara value harus dijual. Oh, jadi bukan masalah value aja ya, ada value dan ada skema value. Ya. Karena kan City mesti targetnya mahal-mahal semua nih Bang. Jadi mesti dibalance juga secara neracanya. Ya lu bayangin lah, Buhadi cepet. Enzo, Elliot, ayo. Enzo ntar minimal 120 tuh. Iya, Elliot Anderson udah berapa? 116 Elliot Anderson. Iya, makanya. Belum lagi Alan 35 juta pound lah let's say gitu. Nah ntar belum lagi mungkin beli lagi cadangan striker. Anjrit, udah segitu ini ya? City bakal dar-dar Bang, menjelang deadline day itu bakal dar-dar banget. Terus habis itu tadi menurut prediksi Dovax 3 bulan ada kalah-kalahnya. Anjing dibully 1 dunia dulu nih. Iya. Sabar-sabar aja dulu. Sabar-sabar, tapi the moment itu klik Bang, bahaya City. The moment ini klik nih, dapat semua nih, semua yang dia pengen, pemain bisa nerjemahin. Kayak minimal kayak awalnya inilah ya, awalnya Pep Guardiola datang kan juga butuh waktu kan, peringkat 3 Bang. Iya, peringkat 3. Nggak langsung ngerti nih, pemain bingung nih apa sih main kayak begini tuh gimana caranya. Bahkan sampai pergerakan rotasi pemainnya aja tuh harus ke arah mana. Itu kan diatur semua sama dia Bang. Iya, diatur. Kayak NFL, kayak NFL. Iya. Nah, itu sampai itu klik di Maresca Bang. Iya. Gua merasa potensi yang paling gede bakal di unlock itu adalah Erling Haaland. Makanya dia juga masih mau stay. Karena ini City bakal main fast break kayak Borussia Dortmund Bang. Main pressing kayak Borussia Dortmund. Iya. Pas zaman Haaland di Borussia Dortmund. Haaland di Borussia Dortmund gila, beast man. Wah bukan lagi Bang, itu mah udah buset. Iya. Udah lari kayak orang gila dia tuh. Iya. Nah itu bakal banyak situasi kayak gitu dia. Di era Maresca ini. Di era Maresca kalau klik semua ya. Ya karena
utilitiesnya kayak gitu, Nico O'Reilly, Buadi, Elliot Anderson, sayapnya nanti ada Semenyo, Doku. Ini tukang fast break semua bang. Iya. Tapi potensi nggak kliknya apa bang? Kira-kira yang bikin ternyata nanti ujung-ujungnya anjing nggak klik lagi? Hasil aja. Kalau dari tempo 3 bulan ke depan kalahnya banyak. Nih mereka butuh banget keberuntungan semalam bang. Iya. Ini kalau ampe sebenarnya tadi malam Maresca kalah. Wah itu psychological. Nah itu dia banget tuh dia semalam. Yang bikin sulit klik itu psychological pasti kan. Psychologicalnya abis. Iya. Karena ya pasti semua pressure kejadian. Dan gini, untungnya City bukanlah tim yang gemar memecat pelatih. Dia tuh untungnya di situ doang. Tapi seuntung-untungnya dia cuma punya waktu 1 musim. Dan tetap feeling gua kalau sejelek-jeleknya dia keluar dari 4 besar, 1 musim perdananya dia tetap akan di let go. Karena masih ada Vincent Kompany, masih banyak yang ready buat ngegantiin dia bang. Iya. Nah soalnya Liverpool juga kan nggak terbiasa mecat pelatih kan, tapi kan terjadi ke Arne Slot. Bener. Gitu. Makanya kan bisa aja Enzo Maresca ketika mentalitinya kena tadi diganti sama di musim ke depan bisa-bisa aja kan bang. Ada bare minimum ya bang. Ada bare minimum. Bare minimumnya adalah 4 besar. Kalau lu keluar 4 besar, baru. You don't have the merit untuk melatih tim ini. Pasti kayak gitu. Vincent Kompany kan udah ikut perayaan. Ya kan sih itu udah. Wah ini calon kita nih masa depan kita nih. Ya dia baru aja perpanjang kontrak di Bayern. Tapi City enggak. Maksud gue gini. Kalau kondisinya mendesak, ya gue rasa City pasti mau bayarin kontraknya. Kalau mendesak banget gitu. Dalam artian keluar dari 4 besar atau ancur-ancuran ya. Misalnya lebih di bawah peringkat 6 gitu. Nggak main di Eropa sama sekali kayak Chelsea musim lalu. Wah itu mah bergerak mereka bang pasti bang. Pasti bergerak ya. Bahaya. Tapi kalau ngomongin lagi soal wake up call, Iraola dapat wake up call nggak? Atau manajemennya Liverpool dapat wake up call? Ini beda cerita nih bang. Kalau Iraola buat gua itu tadi malam dia juga melakukan rookie mistake. Oke. Nah, yang lebih baik menurut gua yang disajikan oleh Iraola secara fisik sedikit lebih baik daripada tim-tim Big Six yang lain kecuali Arsenal. Arsenal kan udah physically bagus permainan. Ya udah dia udah stabil lah ya. Tapi United, Spurs, kemudian City United, Spurs, City itu level of fitness mereka, kebugaran mereka Liverpool sedikit lebih baik. Nah, kelihatan kemarin gimana Milos Kerkez sih gua. Milos Kerkez gila mainnya. Begitu ditanganin lagi sama Iraola, itu orang nggak berhenti dong. Kayak mesin anjing. Iya. Cuman bedanya mungkin ya kadang kemampuan membaca permainan dan skill nggak bisa dibohongin. Kadang akhirnya dia bikin juga tetap kesalahan-kesalahan yang berujung pada kartu kuning, out of position. Tapi in terms of energi, gue bisa lihat Gravenberch itu luar biasa, Szoboszlai luar biasa, even Isak. Ada fightingnya gitu maksud gue. Kelihatan kayak mereka tuh emang pengen banget memperlihatkan. Cuman full time ya. Cuman balik lagi yang kalau gue lihat ya secara rookie mistake apa yang dia salah ambil itu adalah permutasi di tengah bang. Jadi tadi malam tengahnya Liverpool tuh kalah bang. Karena itu kombinasinya secara fisikal itu benar-benar nggak physically banget lah. Yang physical cuman Ryan Gravenberch, Szoboszlai dan Florian Wirtz itu kan in terms of physicality tuh nggak sesuperior itulah di Premier League. Dan dimainin bertiganya sekaligus dan ekspektasi kita kan ngelihat Gravenberch itu jadi defensive midfield. Tapi dari karakter permainan dia sering maju bang. Si Gravenberch ini. Jadi kadang itu area yang mesti di cover sama Szoboszlai dan terutama back 4-nya Liverpool itu sering banget terekspos dan memperlihatkan bagaimana gak balance kombinasi Szoboszlai sama si Ryan Gravenberch dan Florian Wirtz nomor 10 ini tuh gak balance secara kemampuan ofensif dan defensif dan transisinya tuh gak balance gitu. Dan ini sekaligus juga memperlihatkan kenapa Liverpool masih butuh gelandang bertahan bang. Nah ketika dimasukin lah babak kedua Alexis McAllister untuk menghilangkan faktor itu, tetap aja dari sisi kita kan lihat nih, kenapa sih Liverpool kemarin itu musim lalu penampilannya degrading banget ya karena 2 gelandangnya mereka tuh nggak perform, Gravenberch sama si McAllister. Yang bersinar banget kan musim lalu Szoboszlai bang. Iya benar. Nah 2 ini underperform terutama Alexis McAllister. Dan kemarin kelihatan lagi 3 kali salah passing bang yang berujung jadi counternya ini, counternya lawan gitu. Dan itu kan
rookie banget ya. Masa lu salah passing gitu lu? Iya. Pemain bergaji ratusan ribu pound loh per pekan. Iya. Dan itu kelihatan bagaimana sebenarnya Alexis McAllister ini despite kita Liverpool selalu bilang dia nggak dijual. Tapi emang udah nggak berada dalam peak performance-nya di Liverpool. Dan emang I think it's about time buat dia di let go. Dia juga salah satu pemain yang diincar City, Bang. Oh, diincarnya karena? Ya karena City butuh gelandang. Sekarang kan targetnya banyak. Selain Buadi yang udah firm, itu kan ada satu gelandang lagi. Yang nomor satunya Enzo Fernandez. Iya. Nomor 2-nya ada Manu Kone, Adam Wharton, dan Alexis McAllister. Iya, pasti ada target 4-5-6 kan. Oh, nah, 4-5-6-nya Alexis McAllister. Dan secara permainan kelihatan banget dia tuh udah nggak apa ya, gue kayak nggak awal musim perdana dia kan bagus banget ya. Bagus banget di Liverpool. Kayak ada drop standar yang benar-benar signifikan gitu, Bang. Dan ini menurut gue cost Liverpool the game. Membuat akhirnya ya itu Liverpool kalah secara tactically. Balik lagi ya, ini Newcastle United butuh counter cepat doang ya. Osula gitu kan, Elanga gitu kan. Dan ya kalau lu lihat kemarin kan ini keberuntungan yang membuat akhirnya Iraola terhindar dari kekalahan sama seperti Maresca yang akhirnya menang karena ada faktor lucknya harus kita akui yang akhirnya Lewis Hall yang bikin pelanggaran penalti akhirnya imbang. Kalau itu ternyata kemarin sampai kalah, ini Maresca sama Iraola nih pressure-nya gede banget. Iya, untuk awal musim lagi. Ya, dan itu apa namanya tadi tuh? Oh ya, si Curtis Jones. Berarti sebenarnya kan ada threads beberapa tuh yang soal ngebahas Curtis Jones dilepas ke Inter itu kan. Berarti keputusan salah enggak juga ya? Curtis Jones emang udah penurunan juga. Kalau Curtis Jones kan emang dari awal sebenarnya nggak masuk pemain inti kan. Di Liverpool dia adalah squad player kan sebenarnya. Nah, jadi kepergiannya dia sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Nggak terlalu ngaruh ya. Nggak terlalu ngaruh. Cuman yang lebih dari itu yang ngaruh banget itu adalah kenapa ini nggak beli sayap kan. Iya. Kemarin kan kelihatan maksain Rio Ngumoha main di kanan. Gitu kan. Iya benar. Nah, terus babak kedua mainin Victor Muñoz di kanan. Oke, tapi kan so-so lah Muñoz bagus. Muñoz kan yang bikin akhirnya jadi penalti. Iya. Cuman maksud gue gini, Bang. Kalau misalnya lu beli pemain yang levelnya sedikit di atas itu dan main dari menit pertama memberikan threats yang selalu konsisten, ya mungkin ini gak perlu imbang hasilnya. Bisa jadi Liverpool menang. Nih kenapa? Karena Iraola gak di backup juga di bursa transfer dengan baik gitu. Oh, jadi tinggal itu aja ya sebenarnya. Apakah karena juga Liverpool udah ngabisin banyak uang musim lalu, Bang? Jadi kayak itu juga salah satu faktor. Iya kan. Makanya kan mereka ngincarnya yang mungkin sedikit lebih realistis sekarang kan, Yankuba Minteh yang harganya 70 juta pound ya. Ini kan berarti kan udah target kedua, Bang. Bukan target satu. Barcola kan udah ini. Dan jangan disalah artikan. Ngedatangin Yankuba Minteh bukan berarti Barcola nggak datang, Bang. Oh, iya, bisa karena Barcola emang proyeksinya buat kiri, bukan buat kanan. Iya, Lord Minteh buat kanan. Buat kanan itu. Nah, Barcola ini kunciannya apakah PSG mau turunin harga dan Cody Gakpo akhirnya dilepas ke Spurs. Iya, harusnya ini juga detik-detik akhir juga enggak juga. Detik-detik akhir juga ini sama. Iya. Makanya Liverpool tuh sebenarnya pemain aja, jadi bukan wake up call untuk Iraolanya, wake up call untuk manajemennya juga ya. Manajemen sih nomor 1, nomor 2 ya balik lagi. Rookie mistake tadi ya. Rookie mistake tadi kan maksudnya ada opsi lain lo bisa mainin di situ. Misalnya Alexis McAllister main dari menit pertama. Kan bisa aja sebenarnya. Atau jangan maksain Florian Wirtz nomor 10 karena dia dibully secara fisik, Bang. Iya. Ya udah, lu kan punya pemain Szoboszlai nih. Nomor 10. Bain bagus banget musim lalu. Kenapa enggak dia aja nomor 10-nya? Apa sih salahnya cadangin Wirtz? Iya, karena dia mahal itu ya, Bang. Iya, itu maksud gue. Atau ya udah lu mainin dia di kiri atau lu mainin dia di kanan. Iya, bahkan ada beberapa fans Liverpool tuh bilang Florian Wirtz ini main di 10 jadi benalu gini ya buat ngerusak skema tim gitu. Iya, karena dia nggak memberikan dampak, mau nggak mau ya kita harus akuin itu. Dia secara fisik dibully di Premier League gitu kan. Ada peningkatan paruh kedua musim lalu, gue ngerti gitu. Adalah perubahannya. Tapi kan balik lagi ini udah musim yang baru nih, kita reset lagi nih. Dan kemarin dia nggak ngasih kontribusi, Bang. Szoboszlai lebih berkontribusi di posisi itu. Kenapa nggak lu? Iya, kenapa nggak lu mainin plan E lu ya udah dengan kekuatan terbaik aja, udah si Wirtz-nya aja yang jadi cadangan.
Iya ya. Apa jangan-jangan kedepannya Wurz bakal cadangan terus Bang ya? Ya karena memang investasinya gede mungkin. Jadi ada tekanan juga mungkin dari manajemen mainin dia. Cuman kan jadi benalu, jadi buah si malakama. Gue mainin jadinya tim gue gak balance gitu. Iya bahaya juga ya Wurz ya. Bingung juga. Jadi kalau dari lu misalkan lu jadi Iraola Bang gitu. Wurz ini lu apain Bang? Wurz gue cadangin Bang. Cadangin. Biar aja berantem sama manajemen bodo amat lah Bang. Daripada gue yang dipecat. Oh iya mending, itu kan mending menang gitu ya. Alasannya kenapa manajer yang milih pemain kan kepentingan tim di atas segalanya Bang. Bukan kepentingan Florian Wirtz dulu baru tim kan enggak Bang. Jadi kalau gue ya udah gue cadangin aja Florian Wirtz sesimpel itu. Gue mainin Szoboszlai nomor 10 McAllister barengan sama Ryan Gravenberch. Bisa jadi lebih balance. Tinggal problem gue di posisi kanan. Hopefully week after week Victor Munoz membaik. Iya karena itu harapannya dia. Itu doang harapan gue karena gak ada pemain lain. Gue taruh Rio Ngumoha di situ nggak kelihatan banget dia nggak nyaman Bang. Nggak nyaman, nggak bisa dia. Nggak bikin dampak gitu. Ya udah dia lebih bagus di kiri, ya udah di kiri aja. Gakpo bagus di kiri. Maksudnya dia yang paling konsisten gitu walaupun sering kehilangan bola. Tapi balik lagi kita harus akuin juga. Tadi malam kan dia ngegolin. Iya. Gitu. Iya ya maksudnya kalau misalkan lu jadi Iraola ya Wirtz mau mental apa soal ini gaji mahal apa bayaran mahal nggak peduli Pak. Istirahat aja. Gue manage aja menit bermainnya. Misalnya lawan yang lebih ringan baru gue mainin dia. Tapi opsi A gue ya Szoboszlai nomor 10. Udah gitu. Mau ya. Iya. Ya nanti kita lihat ya Liverpool next weeknya apakah atau sorry gue potong main false 9 kan Isak juga nggak bagus Bang. Iya mending false 9. Atau gue main false 9 Florian Wirtz. Isak juga kemarin mainnya jelek banget. Iya jelek kok, paling jelek dia juga ratingnya. Ada juga maksudnya eagerness untuk membuktikan diri gue ngerti. Iya tapi balik lagi lo gak main bagus. Iya kan bisa ada opsi itu gue mainin dia false 9 Florian Wirtz ya. Iya. Anjir, lebih cakep tuh Bang kayaknya Bang kalau pakai ini ya kayak dia kan potensinya tagolnya masih besar tuh Florian Wirtz gak bisa lah gitu. Iya, bisa kombinasi sama Victor Munoz sama Ngumoha di kiri atau Gakpo jadi nomor 9, Florian Wirtz di kiri. Tapi gue nggak ngandelin kecepatan di kiri, ngandelin pantul dan umpan-umpan kombinasi atau passing ini true pass dari Florian Wirtz. Kecepatannya ada di kanan. Ya gitu. Kan jeniusnya dia true pass-pasnya ini kan. Iya gitu. Oh iya kita lihat next week ya. Wake up call De Zerbi dapat wake up call 3-0. Wah itu mah udah bukan wake up call lagi. Ditampar. Ya ayam-ayamin. Gila itu. Ancur-ancuran itu udah bukan lah. Makanya langsung gua angkat klip lo. Iya. Bang, gua tuh udah terbiasa sama Tottenham Hotspur. Udah jangan terlalu. Udah Bang. Udah lah Bang. Gua udah ketika Antonio Conte aja Bang, ada di situ gue belain. Gue udah belajar sama semua pil pahit yang gue makan sendiri. Iya jangan. Ini Tottenham Hotspur Bang, udah lah Bang. Udah akhirnya di ayam the real ayam aja. 3-0 anjing. Gak ngapa-ngapain. Gue aja nontonnya malas gitu kayak tai. Udah gue bela-belain lu di podcast Bang Hanif di Late Night Show. Lu begitu anjing. Gak ada guna-gunanya lu beli-beli belanja pemain buat apa? Sampai fansnya begini kayak mana? Ada tuh klipnya tuh yang kan lu belanja pemain banyak. Mana? Sampai digituin mah sama fansnya sendiri sampai nyanyi lagu Oasis kan? Iya. Anjing gue bilang tai juga ya, sampai bingung sampai orang-orang kayak ya udah kayaknya memang bakal suram tuh Tottenham tuh. Boro-boro degradasi lagi dah anjing ini. Tapi udah gak ada harapan, udah buat Tottenham udah pengen lihat main kemarin 3-0 tuh ya. Nah, butuh waktu Bang. Ya untuk De Zerbi. Roberto De Zerbi. Cuman ini lebih kompleks ketimbang City gitu. Jujur aja. Mau ada Savinho nanti Marmus main masih. Bang, ini yang mesti dibenahin bukan cuma aspek teknis Bang, at least gitu. Kalau di City itu yang harus dibenahin aspek teknis doang Bang. Iya. Kalau Spurs itu aspek mental nomor 1 yang mesti lu benerin. Itu dulu mental gitu. Sulit tuh paling sulit. Dari mental Bang, lu bayangin lah. Manajer yang datang ke situ Bang, manajer mental pemenang semua. Jose Mourinho karam di situ. Conte karam di situ. Iya. Gila, itu kurang apa Bang? Sampai orang Australia Bang bilang, ini nggak bener nih. Ini mentalnya di sini kagak bener. Bang, kalau orang Italia bilang, wah mungkin dia terlalu demanding, nggak apa-apa lah. Orang Portugal ya, wah terlalu banyak permintaan, gue paham lah mungkin ini. Tapi kalau orang Australia Bang yang udah bilang Bang,
Ini nggak bener nih bang. Kalau udah orang Australia yang ngomong, ini bukan negara sepak bola bang. Australia itu bang. Rugby. Iya. Mungkin olahraganya berkuda mungkin nomor 1 atau apalah gitu bang. Sampai Ange Postecoglou orang Australia bilang nih ada yang nggak bener dari mentalitinya Tottenham Hotspurs. Kalau udah orang Australia ngomong lu percaya bang. Akhirnya udah terbukti. Anjing Tottenham itu dulu yang mesti lu lihat deh. Tadi malam Spurs yang main bagus siapa? Robertson doang bang. Robertson ya. Dan yang itu yang punya mental. Iya, yang lainnya kan. Yang lain mah apaan? Tonali lu mah ngapain dia? Ngapain sih Tonali? Aneh itu. Ngapain dia? Linglung. Gak ngerti gue Tonali kayak apa ini anjing aneh banget ini tim. Ya makanya udah jangan diharap ya Tottenham ya teman-teman udah nggak ada ya. Mending kita masih mengharapkan Juventus misalnya nih kan pembahasan terakhir kita nih Juventus yang menang 1-0 nih bang. Menang 1-0 lawan Frosinone. Ya Frosinone. Ini kotanya gimana Frosinone? Kan lu sering kalau Italia kan sering bahas kotanya Cremonese. Frosinone gue belum pernah bang ke sono bang. Kayaknya sama kayak Cremonese kali kota kecil gitu. Cremona kan namanya kalau Cremonese itu nama kotanya Cremona. Iya, kalau tempat camping bang Cremona tuh bang. Serius lu? Oh, ini bener ya? Beneran. Jadi tuh destinasi tempat camping. Jadi pas gue ke sono tuh lagi banyak kayak anak-anak pramuka bang. Anjing. Anak-anak pramuka buat destinasi camping di sebenarnya lagi musim dingin anjir gila. Gue sih kalau camping di situ wah anjir beku sih menggigil sih gue. Gitu. Nah, tadi malam ya ini gue bilang ya di Juve Corner gue rada-rada mixed feeling dengan Juventus sekarang. Nah, kenapa? Karena gue terbiasa melihat Juventus yang dibangun dari belakang, Bang. Sejak tahun 90-an, Ciro Ferrara, Paulo Montero gitu. Masuk ke era 2000-an ada Lilian Thuram, Fabio Cannavaro. Masuk ke area 2010-an trio BBC gitu. Jadi keren-keren kan ini gue. Nah, sekarang ini tim dibangun dengan lebih condong ke offense. Jadi kalau ditanya siapa pemain terbaik di tim ini? Itu Kenan Yildiz, Chico Conceição, dan arguably mungkin sekarang Gleison Bremer. Cuman 1 itu doang. 3 itu doang yang main bagus. Nah, jadi ini gaya mainnya tuh udah beda banget sekarang. Yes, gue gak ketiduran nonton Juve. Tapi at the same time, ini Juventus tuh gak kejam bang. Juventus selalu terkenal dengan kekejamannya dalam menuntaskan gitu ruthless dalam menuntaskan laga. Sumpah bang, tadi malam bang, ada 2 peluang yang emang udah harusnya tuh gol bang. Kolomuani bang, ini gawang nih bang, gawang nih. Ini dia di sini nih, ini gawang nih, kiper sini nih bang, kiper sini nih, nggak bisa, nggak ada yang ngalangin dia, back juga nggak ada bang, ditendang burung bang. Emang tolol nih orang bang. Kolomuani lagi anjing. Chico Conceição, bola dari kiri udah di passing sama Zeki Celik, manis banget passingnya. 1 lawan 1 nih sama kiper lawan bang. Chico, kiper, gawang, kan tinggal pressing kanan kiri bang ya, baik-baik. Lu pressing aja, kanan ke kiri, ditendang burung bang, anjing bang. Loh, maksud gua ini ya. Ini kalau main kayak gini mulu, main ya berdasarkan ofensif ya, lebih ofensif. Ya ngerti lah gua, maksudnya mungkin untuk industri value marketing dan segala macam mungkin lebih baik. Cuman sooner or later lo akan ketahuan, you will get caught up kalau main kayak gini. Ketika lo menghadapi tim yang lebih bagus secara skema, kompak, terstruktur, paham fungsi masing-masing. Contoh Atalanta dah. Wah, main kayak tadi malam mah disikat ayam-ayam 3-1, 2-1, 4-1 mungkin bang. Kena counter mulu. Lawan Roma dah. Lawan Roma dah Gasperini. Kalah itu pasti terekspos. Lawan Amorim. Inter, lawan Inter. Ini makanan empuk buat Inter bang. Gak ada derby apalah lawan Inter. Kalau lawan Milan nanti itu banyak golnya, seru pertandingannya. Oh, bisa banyak ya. Seru. Jadi mainnya seru kalau ketemu dua-duanya ya. Tapi kalau lawan Inter 3-0 itu. Kena 3-3-nya counter semua. Gitu. Jadi gue mixed feeling gitu. Karena ini kan pernah dicoba di Maurizio Sarri, memasuki pertengahan musim. Maurizio Sarri paham kalau ini nggak akan works di Juventus. Dia berhentiin, dia main pragmatis. Pertama kalinya Maurizio Sarri ditch filosofinya dia sendiri. Tapi Scudetto kan. Nah, sekarang gue ngelihat ini kayak fans Juventus di persimpangan.
Karena nih bakal kayak gini-gini aja nih tim nih. Mainnya emang sedikit lebih entertain. Tapi kalau kayak gini, ini PR-nya cuma satu bang. Kita cuma akan main untuk top 4 setiap musim ya. Udah gak akan challenging for the title. Dan every single season itu best player kita pasti dicomot sama tim yang lebih gede. Dalam artian tim-tim Inggris. Nih gue gak heran kalau tahun depan main kayak gini nih. Main Liga Champions nih. Tapi Yildiz pindah. Gitu bang. Karena berat buat juara lu main kayak gini. Ya lu gak ruthless. Lu mainnya nyerang, lu vulnerable banget ketika lu kena counter. Gitu. Dan ini bukan sesuatu yang terbiasa di Juventus. Dan Spalletti tengah mencoba merubah itu. Dan gua sebagai fans cuman bisa ngedorong. Ya udah, gua support aja. Iya, gua gak bisa apa-apa lagi. Gitu. Apakah arahnya lumayan bagus? Iya, lebih baik ketimbang Tudor, lebih baik ketimbang Thiago Motta. Gua akuin. Tapi apakah ini cocok untuk long term di Juventus? Ini yang menjadi mixed feeling gua. Tapi cocok menurut lu bang? Kalau menurut lu pribadi? Menurut gua pribadi enggak. Enggak ya? Enggak. Gua akan tetap memilih DNA-nya Juventus, cari pelatih yang emang bangun ini dari belakang. Dari zona pertahanan ya? Dan itu karena gini, karena kan ini adalah DNA yang emang udah terbukti bikin Juve juara Liga Champions 2 kali. Dan di 2014 sama 2017 2 kali juga lolos ke final Liga Champions walaupun gak menang ya bang ya. Iya. Ya tapi kan emang tim yang dibangun dari bertahan. Itu pun yang lakuin sama Inter kan. Inter 2 kali ke final Liga Champions dalam 3 musim terakhir kan dengan skema itu bang. Dan itu kan Italian DNA kan. Iya. Gitu. Iya. Jadi harus bangun itu ya PR-nya. Carilah pelatih yang seperti itu. Iya, cuman kan kalau kita lihat kan sekarang ya nggak ada opsi lain ya, harus kita dukung aja Spalletti. Kalau sebagai fans Juve ya udah nggak bisa apa-apa bang. Sekarang kalau ditanya dipecat Spalletti siapa yang gantiin? Nggak tahu juga bang. Nggak tahu juga. Tapi siapa? Impian lu siapa? Impian coach lu maksudnya untuk membangun itu dari belakang. Kayaknya itu semua semuanya udah tahu dah, yang nonton gue dari awal tuh semuanya tahu, dan itu nggak mungkin kejadian. Gue cuma punya satu nama, Jose Mourinho. Oh lu sempat mention itu ya bang. Cuman Mourinho, ada 2 pelatih yang ditakdirkan untuk masing-masing klub yang nggak akan pernah kejadian. It's just not meant to be. Satu, Jose Mourinho untuk Juventus. 2, Pep Guardiola untuk Manchester United. Itu nggak akan mungkin kejadian dua-duanya. Iya. Dan itu padahal yang bisa membenahi tim ini ya. Yes. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin pindah mereka kedua tim itu bang. Oh, tapi kalau nama lain yang defense lain nggak ada ya, bang? Selain Mourinho bang. Yang masuk akal menurut lu, yang ini kalau Mourinho kan sesuatu yang nggak masuk akal gitu, nggak impossible lah. Yang possible bang, nggak ada nama. Udah nggak ada bang. Nggak ada ya. Udah nggak ada. Pelatih yang begitu ya. Simeone possible, tapi ya nggak mungkin dia pindah ke Juventus. Gak mungkin, dia juga Inter banget kan. Iya nggak mungkin itu. Berat. Dia juga Inter banget dulu. Terus dia best paid coach di dunia. Pelatih bayaran tertinggi di dunia bang. Makanya Juve nggak sanggup bayar bang dia. Iya, dan dia udah bawa pemain-pemain Argentina ke sana semua. Atletico juga. Iya juga ya, Diego Simeone dong yang main kayak gitu ya, pragmatis ya. Benar. Cocok. Anjing siapa lagi ya pragmatis gila gini, nggak ada. Mancini enggak. Pirlo kan sekarang kayak gitu-gitu loh, tipikal pelatihnya, nggak bisa juga Pirlo, nggak akan membangun. Cuman 2 itu sih menurut gue yang kalau mau main kayak Juventus ya itu 2 itu cocok. Iya, coba kalian komen di bawah teman-teman. Ada nggak kira-kira bang namanya ini bang gitu, coba dipertimbangkan gitu. Coba lu komen di bawah siapa pelatih Juventus yang kira-kira bisa membangun Juventus dari lini bertahan sampai lini depan gitu ya. Langsung saja gitu, langsung komen saja di bawah. Indra Safri. Bertahan Pak. Itu dari belakang apa ini. Tapi komen aja di bawah teman-teman. Ada satu bang. Ada siapa? Main 3 back bang. 3 back ya. Sintayong.